Saudara-saudariku, mari kita ingat bahwa bersama-sama kita telah membuat sejarah baru dengan gerakan Merdeka Belajar. Transformasi yang masif ini sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak, karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama kita. Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat untuk kita semua merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil. Dengan merefleksikan hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang 3 tahun terakhir, kita dapat merancang arah perjalanan kita ke depan untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar. Layar yang sudah kita bentangkan jangan sampai terlipat lagi. Kita semua, para pendidik dan tenaga pendidikan, seniman dan pelaku budaya, juga peserta didik di seluruh penjuru Nusantara adalah kapten dari kapal besar yang bernama Indonesia ini. Perjalanan harus kita lanjutkan, perjuangan mesti kita teruskan, agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dengan belajar dan dalam bercita-cita memerdekakan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam dan bahagia sahabat Merdeka Belajar. Salam literasi. Sebelum masuk ke dalam penataan lingkungan sekolah berbasis literasi, izinkan kami memperkenalkan profil sekolah kami terlebih dahulu. Kami dari SD Negeri 1 Beringkit Belayu yang beralamat di Banjar Beringkit, Desa Beringkit Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. SD Negeri 1 Beringkit Belayu dibangun di atas tanah dengan luas 2.740 meter persegi. Terdapat 6 rombongan belajar yang diisi sebanyak 54 peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. SD Negeri 1 Beringkit Belayu memiliki 10 guru dan tenaga kependidikan yang terdiri dari 6 guru kelas, 2 guru mapel, kepala sekolah, dan seorang tata usaha. Terkait dengan literasi, salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Hal terpenting dalam GLS adalah literasi. Literasi dalam konteks GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Sedangkan lingkungan literat adalah lingkungan yang kaya dengan media kebahasaan dan cetakan. Penataan isi antara kelas 1 dengan yang lainnya pada lingkungan literat bisa saja berbeda. Namun persamaan yang ada di dalamnya adalah lingkungan literat ini diharapkan mampu memunculkan motivasi siswa untuk berliterasi. Dengan demikian lingkungan literat mendukung tumbuhnya budaya literasi yang baik. Untuk mendukung gerakan literasi sekolah, kami guru dan peserta didik SD Negeri 1 Beringkit Belayu secara bertahap telah berupaya menata lingkungan sekolah yang berbasis literasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tulisan guru dan peserta didik. Tulisan di sini bisa merupakan hasil tugas harian atau terstruktur yang dipajang. Slogan, kata mutiara, aturan tertulis yang harus ditaati oleh seluruh penghuni kelas dan lain-lain. Yang perlu diingat adalah tulisan harus menarik dan mengandung makna yang baik. Dengan demikian tulisan juga berkontribusi pada pembentukan karakter positif pada peserta didik. 2. Pajangan karya siswa. Pajangan bisa berwujud berbagai macam hasil kreasi siswa, tergantung dari mata pelajaran atau tugas yang diberikan guru serta kreativitas siswa. Bentuk pajangan bisa saja merupakan puisi, hasil circle time berupa daftar buku yang sudah pernah dibaca, gambar dan hasil seni kriya dan lain-lain. Pajangan akan memotivasi siswa untuk terus berkarya karena dengan pajangan siswa akan merasa diapresiasi karyanya oleh guru dan lingkungannya. 3. Sudut baca. Meskipun sudah ada perpustakaan sekolah, penyediaan sudut baca sangat penting untuk menunjang kegiatan literasi. Sudut baca bisa diletakkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Bahan bacaan di sudut baca bisa sama bisa juga beda dari yang terdapat di perpustakaan. Namun bahan bacaan berbeda sangat disarankan dalam hal ini untuk memperkaya topik yang dikuasai oleh peserta didik.
Ada kalanya bahan bacaan merupakan karya peserta didik sendiri, misalnya jika pada kelas sastra guru menugaskan peserta didik untuk menulis puisi, maka puisi peserta didik dalam satu kelas bisa dikumpulkan dan dijilid menjadi satu ditambah dengan pengantar dari guru, kemudian diletakkan di sudut baca. Dengan demikian kelas sudah mempunyai satu karya buku meskipun mungkin hanya dibaca secara lokal. Strategi yang sama bisa juga diterapkan pada portofolio hasil masing-masing peserta didik. 4. Perpustakaan sekolah. Perpustakaan adalah sarana mutlak yang harus dimiliki oleh sekolah untuk menciptakan lingkungan yang literat. Hal yang disarankan untuk perpustakaan yang baik adalah menghindari bahan yang monoton. Di Indonesia perpustakaan masih berisi bacaan konvensional yang berupa buku cetak, namun seharusnya perpustakaan juga berisi CD film, e-library yang dikontrol sesuai kebutuhan siswa. Perpustakaan berisi berbagai macam source yang bisa diakses dan digunakan oleh siswa untuk kegiatan membaca, menulis, menyimak, maupun mengasah kemampuan berbicara. Mengingat penciptaan lingkungan literat membutuhkan banyak sekali sumber, maka perlu adanya peran berbagai pihak. Berbagai pihak yang bisa dilibatkan dalam penciptaan lingkungan literat di sekolah adalah guru, peserta didik, orang tua dan pemegang kebijakan. 5. Literasi digital. Masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang, dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Agar pembelajaran relevan dengan perkembangan zaman digital, media pembelajaran berbasis IT perlu diterapkan sebagai bekal agar peserta didik mampu menghadapi perubahan transformasi budaya, serta mampu menghadapi persaingan global. Dengan adanya literasi digital mempermudah peserta didik mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar dalam berbagai hal yang bersifat positif. Sebuah contoh, peserta didik yang ingin belajar menari tidak harus bergabung dengan kelas tari yang mungkin akan terhalang dengan berbagai keterbatasannya. Kini peserta didik dapat belajar dari video-video yang dengan mudah dapat mereka akses melalui internet. Dan apabila mereka memang memiliki tekad dan bakat yang kuat untuk belajar, tentunya literasi digital dapat menghantarkan mereka menjadi seorang penari yang hebat. Dengan demikian teknologi juga bisa menjadi jalan untuk melestarikan seni dan budaya bangsa. 6. Pemilahan sampah. Salah satu manfaat dari literasi adalah memperluas wawasan dan memperoleh informasi baru bagi peserta didik terkait cara menjaga lingkungan. Kemudian pemahaman tersebut selanjutnya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemilahan sampah organik dan anorganik ini juga dapat mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh penumpukan sampah organik dan anorganik yang masih tercampur. Pencemaran udara dapat menimbulkan masalah kesehatan, terutama yang berhubungan dengan paru-paru dan pernapasan. 7. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 merupakan salah satu program kurikulum merdeka yang memberikan pengalaman langsung sesuai dengan karakteristik di lingkungan sekolah. Tujuan dari P5 adalah menjadikan peserta didik dapat memiliki kompetensi dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. P5 mantap! Sahabat Merdeka Belajar, kita semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia. Dan sebagai anggota masyarakat, segala daya upaya yang telah kita lakukan untuk mewujudkan Merdeka Belajar tidak akan sia-sia. Generasi kita akan unggul di masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional, bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar, mewujudkan tabanan era baru, unggul, aman, madani. Salam Merdeka Belajar.